Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang materi semua bersih hidup jadi nyaman. Masih bersama saya dengan Bapak Muhammad Rafiur Rutabi dari SMPN 1 Kuncu. Materi ini untuk kelas 7 semester 1. Sebelum kita memulai, mari kita membaca suratul Fatihah dengan harapan apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan keberkahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Materi ini berkaitan tentang toharoh, yaitu bersuci dari hadas maupun najis. Mari mengamati, ada 3 gambar. Yang pertama, siswa melakukan bersih-bersih di lingkungan sekolah. Yang kedua, siswi sedang berwudu. Yang ketiga, siswa sedang membuang sampah pada tempatnya. Ingin tahu tentang toharoh? Pasti. Toharoh artinya bersuci dari najis dan hadas. Toharoh ada 2 macam, yaitu toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. Najis, ini perlu kita ketahui, najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Najis ada 3. Yang pertama, mukhafafah, yaitu najis yang ringan. Contohnya, air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Yang kedua, mutawassithah, yaitu najis pertengahan. Najis jenis ini adalah darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang, dan sebagainya. Yang ketiga, mughaladhah, yaitu najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara menyucikan najis. Yang pertama, najis mukhafafah, yaitu najis yang ringan tadi. Cukup dengan memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Yang kedua, najis mutawassithah. Najis mutawassithah ini ada 2 macam, yaitu najis hukmiyah, yaitu diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya, bau dan rasanya. Maksudnya yaitu kita yakin ada najis di situ, tetapi tidak nyata wujudnya, tidak tampak wujudnya, baunya pun dan rasanya juga. Cara menyucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Yang kedua, najis ainiyah, yaitu najis yang tampak wujudnya. Jadi ini tampak, kelihatan najisnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Cara menyucikannya dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Yang ketiga, ini najis mughaladhah, yang disebut tadi sebagai najis yang berat, dengan membasuh sebanyak 7 kali. Jadi dibasuh dengan air 7 kali, dan salah satu diantaranya menggunakan air yang bercampur dengan tanah atau pasir. Sebab-sebab berhadas. Seseorang itu ada sebab-sebab kenapa kok disebut sebagai hadas. Yang pertama, hadas kecil. Hadas kecil ini karena keluar sesuatu dari kubul atau kemaluan dan dubur. Yang kedua, hilang akal, contohnya tidur. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Yang keempat, menyentuh kubul atau kemaluan
dan dubur dengan telapak tangan. Inilah sebab-sebab seseorang dikatakan sebagai hadas kecil. Yang berikutnya, hadas besar. Kenapa seseorang dikatakan berhadas besar? Karena ada beberapa hal. Yang pertama, berhubungan suami istri atau bersetubuh. Yang kedua, keluar mani. Yang ketiga, haid atau menstruasi bagi perempuan. Yang keempat, melahirkan. Yang kelima, nifas. Dan yang terakhir, meninggal dunia. Nah, ini cara menyucikan hadas. Beda dengan najis. Cara menyucikan hadas, yang pertama, ini untuk hadas kecil dengan cara berwudu. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dengan tayamum. Contohnya ketika kita sakit, ternyata oleh dokter tidak dianjurkan untuk terkena air, maka boleh dengan cara tayamum. Yang berikutnya, cara mensucikan hadas besar, yaitu dengan mandi wajib, yaitu membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dengan tayamum. Darah yang keluar dari rahim perempuan ada beberapa macam. Ini wajib hukumnya seorang perempuan tahu tentang kondisi seperti ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan yang laki-laki pun harus tahu tentang hal-hal ini. Yang pertama, haid, yaitu darah yang keluar pada perempuan saat kondisi sehat. Jadi keluarnya ini bukan karena penyakit. Seseorang perempuan ketika sudah haid maka dinyatakan sudah balik. Maka wajib hukumnya untuk melaksanakan sholat, melaksanakan semua perintah agama dan menjauhi semua larangannya. Contohnya sholat itu sudah harus wajib, harus melaksanakan. Puasa dan lain sebagainya. Haid ini memiliki masa minimal yaitu sehari semalam. Biasanya 6 atau 7 hari, dan yang paling lama adalah 15 hari. Kalau setelah 15 hari darah masih terus keluar, maka darah itu merupakan darah istighadah, yaitu darah penyakit. Yang berikutnya, nifas. Nifas yaitu darah yang keluar sesudah melahirkan, setelah kosongnya rahim dari kehamilan, meskipun hanya segumpal darah. Ada yang hanya 1 tetes, keluar sehari atau 2 hari. Tetapi rata-rata perempuan mengeluarkan darah nifas selama 40 hari dan paling lama 60 hari. Cara menyucikannya dengan cara mandi wajib seperti haid tadi. Yang berikutnya, istihadhah, yaitu penyakit ini ya. Darah yang keluar tidak pada hari-hari haid dan nifas karena suatu penyakit. Darah istihadhah ada 4 macam, yaitu keluar kurang dari masa haid. Yang kedua, keluar lebih dari masa haid. Yang ketiga, keluar sebelum usia haid atau setelah masa menopause. Yang keempat, keluar lebih lama dari maksimal masa nifas. Ini perlu diketahui oleh seorang perempuan jika terjadi seperti ini. Seorang perempuan yang mengeluarkan darah istihadhah tetap harus melaksanakan kewajiban sholat dan puasa. Apabila hendak sholat, maka bersihkan darah itu, pakailah penutup atau pembalut, kemudian ambillah air wudhu. Jadi tetap harus melaksanakan sholat dan puasa bagi perempuan jika mengalami seperti ini. Berikutnya, tata cara toharoh. Yang pertama, mandi wajib. Inilah cara-cara melaksanakan mandi wajib. Yang pertama, niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Nawaitul husla li rafa'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala.
saya niat mandi menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, menghilangkan najis apabila terdapat di badannya seperti bekas tetesan darah. Yang ketiga, membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini bagi seorang perempuan yang sudah balik harus tahu tata cara mandi wajib. Begitupun yang laki-laki ketika sudah keluar mani, sudah balik, harus tahu tata cara mandi wajib. Jangan sampai tidak tahu. Jikalau belum hafal dengan niat dalam bahasa Arabnya, kita boleh niat di dalam bahasa Indonesianya. Yang kedua, wudhu. Ini wudhu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Pertama, saya niat wudhu menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Nawaitul wudhu alirafa'il hadasil asghari fardhol lillahi ta'ala. Kemudian disunahkan menyuci kedua telapak tangan, berkumur-kumur dan membersihkan lubang hidung. Membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, disunahkan membasuh telinga, membasuh kaki sampai mata kaki. Tertib dilakukan secara berurutan. Dan yang terakhir, berdoa setelah wudhu. Berikutnya tayamum. Tayamum ini dilakukan dengan menggunakan sarana debu yang suci. Debu ini digunakan sebagai pengganti air jika air tidak ada. Kalau tidak ada air atau dalam kondisi sakit tidak boleh menyentuh air, maka kita dianjurkan untuk tayamum sebagai pengganti air untuk wudhu dan lain sebagainya. Pertama, niat untuk dibolehkan mengerjakan sholat. Jadi niatnya itu ya untuk dibolehkan mengerjakan sholat. Aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat, fardu karena Allah Ta'ala. Nawaitu tayamum listibahati sholati fardholillahi ta'ala. Kemudian mengusap muka dengan tanah debu yang suci. Yang berikutnya mengusap dua tangan kanan hingga siku-siku dengan debu. Yang berikutnya mengusap dua tangan kiri hingga siku-siku dengan debu. Jadi kalau tayamum itu yang diusap dengan tanah hanya muka, wajah, dan kedua tangan kita. Yang berikutnya hikmah toharoh. Terhindar dari segala macam penyakit. Jelas, ketika kita mau menjaga kebersihan, maka kita akan terhindar dari macam penyakit. Orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Yang berikutnya sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kebersihan pangkal kesehatan. Kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman dan tentram. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.